Bikin ngeri, timnas Indonesia bikin kaget semua negara. Timnas Indonesia siap buat kejutan semisal masuk Piala Dunia. Tentunya kita dibuat kaget, tiba-tiba saja era ketua PSSI yang baru, timnas Indonesia tiba-tiba berubah drastis, sangat mengerikan, tidak lagi dianggap remeh oleh negara lain. Pada era tahun 2018 silam, sebelum adanya Erick Thohir datang untuk menjadi ketua PSSI, timnas Indonesia sering sekali dalam setiap pertandingan selalu tidak baik, selalu hancur dalam setiap pertandingan. Dengan kejadian itu, timnas Indonesia sering sekali dipandang sebelah mata oleh negara lain. Tentunya kita sebagai pencinta sepak bola sangat sedih melihatnya. Betapa hancurnya timnas Indonesia di tahun itu. Semenjak pergantian ketua PSSI yang baru yaitu Erick Thohir pada tahun 2023, seketika timnas Indonesia berubah menjadi yang sangat ditakutin, tidak bisa dianggap remeh lagi oleh negara lain. Bahkan negara lain pun banyak yang kaget kenapa ketua PSSI bisa memanggil pemain-pemain yang sangat luar biasa dari Eropa. Tentunya negara lain banyak yang berpikir seperti itu. Pastinya ketua PSSI Erick Thohir mempunyai misi yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia agar bangkit dari era kegelapan timnas Indonesia yang dulu. Kalau kita lihat cara kerja ketua PSSI yang baru yaitu Erick Thohir, memang untuk cara kerja Erick Thohir untuk timnas Indonesia tidak bisa ditebak. Sampai negara lain pun salut melihat cara kerja Erick Thohir untuk timnas Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan di era kegelapan. Apalagi yang bikin kaget, Erick Thohir juga memanggil Patrick Kluivert untuk dijadikan pelatih timnas Indonesia yang baru. Erick Thohir juga memanggil Denny Lanzat untuk dijadikan sebagai asisten pelatih. Seperti Alik Pastur, Gele van der Bak juga dipanggil oleh ketua PSSI yang baru yaitu Erick Thohir. Yang lebih ngeri lagi, Erick Thohir juga memanggil Jordi Cruyff untuk dijadikan sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Bahkan tahun ini Erick Thohir juga menambah pelapis baja 6 sekaligus. Untuk yang 3 ini sudah melakukan sumpah WNI. Untuk yang pertama ada Ole Romeni, untuk yang kedua ada Dion Max, untuk yang ketiga ada Tim Given. Untuk 3 lagi segera melakukan sumpah WNI juga. Untuk yang pertama ada Den James, untuk yang kedua ada Joey Pelupesi, dan yang terakhir ada Emil Audero yaitu kiper yang sangat luar biasa. Apalagi Emil Audero mempunyai pengalaman yang sangat tinggi. Ia juga pernah tergabung bersama klub Inter Milan. Tentunya kedatangan mereka akan menjadi pertahanan tembok timnas Indonesia yang semakin mengerikan. Walaupun ketua PSSI Erick Thohir telah mendatangkan pemain-pemain keturunan dari Eropa, pastinya negara-negara lain masih ada yang tidak suka dengan kebangkitan timnas Indonesia. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, mungkin negara-negara lain banyak yang berpikir seperti ini. Tidak mungkin timnas Indonesia bisa menang ataupun lolos, apalagi timnas Indonesia berada di grup C, grup yang diisi dengan negara neraka yang diisi seperti negara Jepang, Australia, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Pasti timnas Indonesia bakal menjadi badut yang dipermalukan oleh negara-negara tersebut. Nyatanya omongan itu tak terbukti, malah timnas Indonesia semakin menggila dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sampai Arab pun pusing malu dibuat oleh timnas Indonesia. Sampai-sampai Mancini harus didepak dan digantikan oleh Herbert Renard karena timnas Arab Saudi sendiri tidak bisa menaklukkan timnas Indonesia. Pada pertandingan debut timnas Indonesia kembali melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia, kala itu pelatih Arab Saudi sudah bukan Mancini lagi, melainkan pelatih lama yang menggantikan Mancini yaitu Herbert Renard. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia yaitu pertandingan kedua debut timnas Indonesia melawan Arab Saudi, malah timnas Arab Saudi harus dipermalukan dan ditaklukkan oleh timnas Indonesia dengan skor yang memalukan yaitu 2-0.
Tentunya kejadian kalanya timnas Arab Saudi dengan timnas Indonesia pasti menjadi tanda tanya. Kenapa negara langganan Piala Dunia dengan ranking FIFA yang cukup tinggi sangat jauh dari ranking FIFA timnas Indonesia, malah Arab Saudi harus kalah dengan skor yang memalukan dalam kualifikasi Piala Dunia. Pastinya negara-negara lain pada bingung kenapa timnas Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia harus takluk dengan timnas Indonesia. Sedangkan timnas Australia pada pertandingan debut pertamanya juga kewalahan, bahkan sangat sulit menaklukkan timnas Indonesia. Dalam debut timnas Indonesia dalam kualifikasi kemarin, timnas Indonesia dan timnas Australia hanya bisa bermain imbang. Tentunya dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia di era ketua PSSI yang baru, Erick Thohir, kita bisa melihat perubahan timnas Indonesia yang sangat luar biasa, tidak lagi diremehkan oleh negara-negara lainnya. Ia juga telah menghilangkan era kegelapan timnas Indonesia. Tentunya pertandingan nanti pada bulan Maret untuk debut timnas Indonesia kembali melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia akan sangat yang ditunggu-tunggu, karena timnas Indonesia dan timnas Australia sama-sama merebut poin penuh agar bisa lolos kualifikasi Piala Dunia nantinya. Apabila timnas Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia akan masuk dalam Piala Dunia tahun 2026. Pastinya negara-negara lain akan kaget. Kenapa negara timnas Indonesia bisa mengalahkan si raja langganan? Tentunya tujuan dari ketua PSSI Pak Erick Thohir yaitu agar membuat timnas Indonesia tidak lagi dianggap sebelah mata ataupun diremehkan seperti di era kegelapan dahulu.